Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di hari Jumat ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Temanya apa, Bu? Judulnya? Kenapa? Adab makan. Adab dibalik atau hikmah dibalik adab makan Nabi. Pertama, Nabi SAW telah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini pertama. Kedua, pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat Nabi dengan satu pertanyaan, "Kaifa kana khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana dahulu akhlaknya Nabi SAW? Kata Anas bin Malik, wa kana akhlaquhu al-Quran. Dan adalah akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Ini tentunya apa? Termasuk adab Nabi SAW adalah adab yang sempurna, yang mencerminkan diantaranya akhlak beliau Al-Quran. Juga dari adab Nabi SAW ada adab antara seorang makhluk kepada Allah dan adab antara makhluk dengan makhluk atau makhluk dengan alam sekitarnya. Dalam kesempatan jelaskan hikmah dari adab makan Nabi SAW. Nah, terkadang Nabi SAW juga menjelaskan dibalik hikmah, dibalik adab yang beliau ajarkan. Dan seringnya Nabi nggak jelaskan, tapi ulama yang menjelaskan. Wa rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan adab makan dan minum. Tentunya apa? Ada yang diinginkan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Maslahat, kebaikan untuk umatnya. Ya, ada nada adab yang diajarkan dari Allah, berarti dari Al-Quran. Dan kalau adab diajarkan dari Allah, Allah juga demikian, tidak menginginkan malapetaka kepada hambanya. Demikian pula Rasulullah mengajarkan adab diantaranya apa? Untuk umatnya. Kenapa? Adab ini adalah aturan. Dan aturan ini untuk apa? Maslahat. Kalau manusia hidup di muka bumi nggak ada aturan, seperti binatang ternak, keliaran kemana-mana, gak tahu ini sehat, gak tahu ini sakit. Coba Allah sudah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am." Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka kalau menikmati makanan seperti binatang ternak. Kita enggak dong. Kita ada adabnya. Ima adabnya diajarin oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ini adab dari Allah ngajarkan kepada kita. Nih, kalau makan jangan berlebihan, itu adab. Ya, kalau makan berlebihan tentunya apa? Akan menimbulkan penyakit, dan Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Nah, juga Allah menyebutkan dalam surat Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan. Disebutkan oleh para ulama diantaranya apa? Bukan hanya dari halal haram. Lihat makanan ini pantangan apa bukan sih bagi kita. Ya, bisa jadi kita makan makanan yang itu merupakan pantangan bagi penyakit kita, bisa jadi hukumnya makruh. Orang kencing manis, satu hari makan gula 1 kilo. Ya. Ini makruh dan bisa jadi haram. Nah, bisa jadi bunuh diri. Nah,
Ini rahimakumullah jami'an, perlu difahami. Dan juga adab yang diajarkan Nabi, detail lagi. Lebih detail lagi. Ya, diajarin, diantaranya Nabi sudah mewasiatkan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarra min batn. Gak ada yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Gak ada wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Ini menunjukkan apa? Apa yang disampaikan Nabi ini wahyu dari Allah, wasiat dari Allah melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad. Gak ada yang masuk ke dalam perut anak Adam dari wadah ini yang lebih buruk daripada perutnya. Berarti perut kita adalah tempat yang paling buruk. Tergantung wadah ini mau ditaruh wadahnya obat atau wadahnya penyakit. Tergantung Anda. Mau wadah ini dijadikan sumbernya gas, mau dijadikan sumber makanan yang kemudian difermentasi di perut kita, mau dijadikan makanan ini makanan instan semua di dalam perut kita, mau dijadikan makanan yang di dalam perut kita apa? Makanan yang merupakan pantangan bagi tubuh kita. Terserah. Makanya sehat sakit is our choice. Pilihan kita juga. Jangan salahin takdir Allah. Ya, kena stroke, kena miom, kena kista, obesitas, kena kanker, masalah afiah. Bilangnya apa? Saya sabar dengan takdir Allah. Oh, yang makan kita yang disalahin takdir Allah. Nah, ini bukan adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dipahami, ya. Bahkan lanjut Nabi dalam hadis ini apa? Bihasbi bni Adam ukulat. Dalam riwayat Lukaimat, hatta yuqimna sulbah. Tergantung dari anak Adam makannya ini, ya. Perutnya itu cukup sebenarnya seperti apa sih kebutuhan makan primer kita? Cukup sampai tulang punggung tegak. Sudah selesai. Tulang punggung tegak bukan dengan 4 sehat 5 ajib. Bukan dengan 4 sehat 5 sempurna. Bukan. Tulang punggung tegak, contoh. Aisyah badannya kurus ketika nikah dengan Nabi 9 tahun. Kemudian subhanallah ibunya bikin adonan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha disahkan Syalbani. Kemudian ibunya bikin adonan biar Aisyah badannya berisi. Kenapa? Tabiatnya kaum lelaki nggak suka wanita yang kurus kering. Ya, sukanya apa ya? Gemuk ideal. Subhanallah ternyata resepnya ibunya gagal semua. Kemudian tiba-tiba Aisyah badannya apa kata Aisyah? Aisyah fa asmantu bi ahsani saman. Maka aku menjadi gemuk ideal. Ini Aisyah sendiri yang bilang. Testimoni, reaksi positif dia sendiri yang dia lakukan dari makanan dia makan. Ya. Nah, kemudian kata ibunya apa? Mada akalti ya Aisyah. Apa yang kau makan wahai Aisyah? Siapa ibunya Aisyah? Ibunya Aisyah namanya siapa? Ummu Ruman. Kemudian setelah ditanya demikian apa jawab Aisyah? Akaltu mimma akala bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pesan sebelum kajiannya pelan-pelan. Jadi saya mau pelan-pelan. Ya. Ibu-ibu biar gampang mencerna. Untuk mengulangi lagi dengar YouTube. Ya. Subhanallah ya. Demi Allah, ilmu masalah makanan aja gak akan ada habis-habisnya ini kalau kita bahas. Panjang, ulama menjelaskan, Allah ajib. Ya, makanya nanti apa? Kalau ada yang tertinggal, dengar kajian. Diulang. Kemudian, subhanallah, kata Aisyah, aku makan sebagaimana yang Nabi makan. Apa yang Nabi makan? Nabi makan timun dengan kurma rutop. Bisa bikin Aisyah menjadi gemuk ideal. Itu ajib. Hanya timun dengan kurma rutop. Ya, itu bisa bikin gemuk. Ya, nggak harus bikin gemuk, harus makan kambing 1 hari 1 kilo, ya. Telur 2 butir, susu 1 liter, nggak perlu. Ya, ternyata ini ada cara mudah dari Islam. Ya, demikian Rasulullah kalau makan seperti ini berarti apa? Nggak mungkin Rasulullah makan sekali. Dan Aisyah mencontoh apa yang dimakan Rasulullah. Tidak mungkin berat badan Aisyah langsung ideal dengan sekali makan. Tentunya apa? Butuh waktu. Dan disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Asyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi juga suka timun. Ya, Nabi suka timun. Nah,
Dan kebiasaan para sahabat seperti Anas bin Malik ketika melihat Nabi suka makan labu kuning, ya apa kata Anas? Sejak saya lihat Nabi suka labu kuning, jadi labu kuning dicari sama Nabi sampai sampai ujung dari piringnya. Torf sihafi, dicari sampai dijilat-jilat. Kemudian apa? Kata Anas, setelah saya melihat Nabi suka labu kuning dan tidak menyisakan labu kuning sampai waktu itu sampai detik ini, mulai waktu itu sampai detik ini, saya nggak biarin labu kuning tersisa. Kemudian Jabir bin Abdullah juga demikian. Pernah ketika Rasulullah ya makan cuka dengan roti gandum, karena waktu itu Rasulullah tanya kepada para istrinya, nggak ada makanan kecuali apa? Falak min khubus, kecuali beberapa potong roti gandum. Kemudian apa? Rasulullah tanya, apakah kalian punya cuka? Ya. Setelah itu Rasulullah mencelupkan roti gandum dengan cuka dan dimakan. Apa kata Jabir bin Abdullah? Setelah itu saya juga suka cuka dan roti gandum. Dan itu tanpa disuruh Nabi. Mereka suka dengan makanan yang Nabi suka. Kenapa? Mereka meyakini pasti ada hikmahnya. Dan mereka mencintai apa yang Nabi cinta. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Pak Aisyah, Masya Allah, badannya menjadi apa? Gemuk ideal. Jadi gemuk ideal. Cuma apa tadi? Gara-gara apa? Timun sama kurma rutab. Masya Allah. Kita nggak makan nasi, nggak akan mati. Ya. Aisyah makan kurma rutab dengan timun. Ajib. Ternyata ada rahasia di balik ini. Subhanallah, contoh. Gajah nggak pernah makan ayam, nggak pernah makan kambing, tapi gemuk. Ya, macan nggak pernah makan sayur, tapi gemuk. Tapi kita bukan macan, bukan juga gajah. Jadi kita makan apa? Makan sayur, juga makan daging. Ya, kita butuh panas dan butuh dingin. Subhanallah, resep ini Rasulullah suka makan timun dan kurma rutab disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga. Kalau tadi Ibnu Majah, ya. Bahwasanya kata Abdullah bin Ja'far, aku melihat Nabi makan timun dan kurma rutab. Ini bukan sekali, berkali-kali. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangin Imam Bukhari yang mencari hadis, yang mencari dalil, ya, nggak malu-malu untuk menyebutkan apa? Timun dan kurma. Kalau kita kajian masalah timun dan kurma, kenapa harus malu? Imam Bukhari aja mau membahas timun dan kurma. Ya, nah maka nggak bisa dientengin. Subhanallah, dengan makan timun dan kurma rutab, ternyata Aisyah menjadi berat badan ideal, dari kurus menjadi ideal. Apa rahasianya? Ternyata dua sifat ini yang berlawanan ini bisa jadi obat, juga bisa menjadi apa? Sebab penjagaan kesehatan. Tubuh kita tetap sehat, juga sekaligus sebagai obat. Coba Aisyah berat badan apa? Sangat kurus. Ini kalau dalam ilmu klasik menunjukkan apa? Gangguan keseimbangan tubuh. Sebagaimana dalam Kamus Al-Muhit, apa definisi sehat, definisi sakit? Definisi sehat, definisi sakit adalah ketika kondisi tubuh seimbang, maka itu sehat. Jika keluar dari keseimbangan, maka nggak sehat. Nah, dan tubuh Aisyah kurus. Berarti apa? Nggak seimbang. Ketika makan kurma rutab dan timun, tubuh Aisyah menjadi apa? Kurus, naik ke ideal. Jadi seimbang. Kenapa? Gara-gara kurma dan timun. Itu ajaib. Ibu nggak perlu chatting sama suami, maksa suami, ayo pi, ayo ba, ayo mas, kang, beli daging dong tiap hari, gitu kan? Biar anak kita sehat, ideal semua. Nggak harus pakai daging. Yang penting apa? Ada kombinasi, ada panas, ada dingin. Panas dingin seperti yang dikombinasi ini, ya seperti timun dan kurma rutab, atau semangka dengan kurma rutab, ya. Atau bisa Anda apa? Kombinasi makanan yang ada di negeri kita. Nggak harus makanan yang ada di Arab. Ya. Nggak harus Masya Allah sehari 3 kali makan kurma sama timun. Pagi kurma timun, siang kurma timun, malam kurma timun. Nggak harus. Ya. Misalkan Anda siang konsumsi nasi. Tayyib, nasi itu panas. Cari pasangan yang dingin, misalkan apa? Ikan segar, bukan ikan asin. Ya. Itu ya. Nah, termasuk apa? Adab
sekaligus makan untuk jaga kesehatan dan mengobati masalah kesehatan. Jaga sekaligus ngobatin. Ajibnya, ya, Aisyah kurus menjadi ideal. Bagaimana dengan yang obesitas? Apakah tambah gemuk lagi? Ternyata enggak. Yang obesitas juga turun ke ideal. Subhanallah, yang pernah kami coba sendiri, ya, dalam 1 pekan dengan pola makan ini turun 8,2 kilo. 2 pekan 17 kilo. Simple sekali. Tanpa harus menyiksa diri diet tertentu. Pasang di dinding, tempel, kalori sehari harus sekian, daging sekian, buah sekian, ya. Hidup sekali dibikin susah. Ya, makan aja panas dingin, nggak usah pakai konsep sekian. Ya, dinikmati hidup dengan apa? Dengan kombinasi seperti ini apa? Sebagai sebab terbaik untuk jaga kesehatan kita dan mengobati penyakit. Subhanallah, dengan pola makan seperti ini pula orang yang mandul jadi hamil. 7 tahun nggak punya anak, 2 bulan strength, panas dingin, hamil. Subhanallah, sudah kami coba pasien kanker payudara. 2 bulan, alhamdulillah. Periksa ke dokter onkologi, gak ada sel kanker sedikit pun. Kenapa kita gak pede dengan pola makan kita? Makanan kita bisa jadi obat, makanan kita juga sebagai sebab dari penjagaan kesehatan. Ya, Imam Bukhari gak tanggung-tanggung buat judul bab al-jama' bainal launaini fil akli bimarrah. Bab mengkombinasi 2 warna dalam makanan sekaligus. Tuh. Jadi kalau makan panas, habis makan nasi misalkan, ya, timunnya nanti setengah jam kemudian, bukan. Habis makan kurma, kurmanya nanti setengah jam kemudian, bukan. Tapi langsung bebarengan. Imam Bukhari nyebutin. Nah, kemudian Muhammad bin Muflih menyebutkan, ya, lebih detail lagi, beliau jadikan judul bab faslun fil ilaji fi hifdzi sihhati wa daf'i kulli syai'in bididdih. Bab apa? Yaitu mengobati penyakit dan menjaga kesehatan dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Coba, ada misalkan makanan panas, sandingin sama dingin. Itu untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan. Kalau ada penyakit panas, kasih makanan minuman sifatnya dingin. Itu contohnya. Makanya Allah ciptakan segala sesuatu juga berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Nah, ya, di antaranya apa? Allah ciptakan laki, wanita, jantan, betina. Maka bukan untuk apa? Laki-laki ketemu laki-laki, terong ketemu terong, nggak boleh. Ya. Contohnya LGBT, keluar dari ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan termasuk tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan Anda semua berpasang-pasangan. Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, namanya bukan berpasang-pasangan, namanya sesama jenis. Ini keluar dari fitrah. Ya, Allah ciptakan ada langit, ada bumi, ya. Allah ciptakan ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering. Allah ciptakan ada surga, ada neraka. Allah ciptakan ada al-haq, ada al-batil. Allah ciptakan ada dosa, maksiat, ada taubat. Allah ciptakan ada ion positif, ada ion negatif. Allah ciptakan ada suka dan duka. Allah ciptakan demikian seterusnya. Ya. Ini ketika makan juga kita pakai yang seperti ini. Nah, ini rahmatullah jami'an, ya, yang perlu diperhatikan. Kemudian bicara tentang adab makan, kemudian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kebiasaan Nabi menjadikan makanan itu apa? Berpasang-pasangan. Kalau ada makanan keras, campur yang lembek. Ada panas, kasih dingin. Lembab, kasih kering. Ya, itu contohnya. Ya, pasangin. Itu kebiasaan Nabi, kata Ibnul Qayyim. Ya, yang bicara seperti ini adalah ulama-ulama yang apa? Konsen dalam ilmu pengobatan. Ya, dan sekali lagi untuk panas dingin ini yang jelas dari lisannya Nabi cuma 1 hadis Nabi yang berbicara langsung. Kalau tadi dari perbuatan apa? Seperti hadis Abdullah bin Ja'far riwayat Imam Bukhari Muslim, aku melihat Nabi makan kurma rutab dengan timun. Adapun hadis Aisyah, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud, Nabi berkata, ketika Nabi makan semangka dan kurma rutab, nadfa'u harra hadza bi bardi hadza. Dalam riwayat nukassiru harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Kami rusak, kami netralkan, kami pasangkan
panasnya kurma dengan dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Ini rahasianya yang kita ulas. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita nggak makan panas dingin juga bukan haram, juga bukan makruh. Ya, sah-sah saja. Yang panas dingin ini paling sempurna, paling perfect. Ya. Kemudian yang berikutnya, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Konsep ini silakan Anda praktekin. Ya. Silakan Anda praktekin konsep ini, panas dingin, apalagi untuk ibu-ibu lansia, sangat membantu proses ini. Ibu-ibu di usia 40 tahun bisa mengakhirkan menopause. Ya. Orang yang sudah sepuh, ya, ada pertanyaan kadang, Ustaz, saya itu nggak mau dimadu, nggak mau suami saya poligami. Gimana caranya biar saya fit terus bersama suami saya, gitu kan? Ini pola makan wajib. Pola makan ternyata tetap bikin fit, bikin kulit kenceng, awet muda. Coba kalau ibu-ibu kebanyakan makan panas, banyak ngopi, banyak sambal, banyak merica, ya, banyak cabai-cabean, kulitnya akan kering, kaki pecah-pecah, ya, badannya kering, timbul psoriasis. Ini kebanyakan panas. Sebaliknya kalau kebanyakan dingin, permisi, ibu-ibu bakal sering keputihan. Ya, lambung banyak dahaknya, gampang pilek, ya, gampang rematik, ya, gampang vertigo. Makanya paling enak di tengah-tengah. Biar nggak terlalu panas, biar nggak terlalu dingin, konsumsi panas dingin yang seimbang ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia sebutkan datang dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Maimunah radhiyallahu anha yang waktu itu hadir Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, yang mana keduanya ini Maimunah adalah bibinya. Jadi apa? Berarti Maimunah termasuk kedua bibinya dan berarti termasuk mahram dari Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Mahramnya. Dan mereka makan bersamaan. Mereka makan bersamaan. Nah, kemudian Assalamualaikum. Oke, lagi kajian. Siap. Oke. Tanggal 1. Kemungkinan tanggal 6 insyaallah. Oh, gitu. Siap. Oke, insyaallah. Siap. Baik. Sampai mana tadi, Bu? Dari hadits Maimunah radhiyallahu anha. Bahwasanya waktu itu Maimunah radhiyallahu anha menghidangkan 3 menu makanan kepada Rasulullah. Yang makanan ini dibawa dari hasil buruan Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid. Ya. Menu itu diantara apa? Pertama, akid, keju. Kedua, saman, minyak sapi. Ketiga, dob, daging kadal Arab, kadrun. Ya, daging kadal Arab. Subhanallah, daging kadal Arab dari zaman sebelum Nabi sampai detik ini jadi apa? Jadi favorit. Terkenal untuk apa? Untuk pasutri. Meningkatkan gairah pasutri. Orang Arab nomor 1 mesti ngomongnya pasutri, ngomong pasutri terus. Ada resep ini, resep itu. Kenapa? Memang kebiasaan mereka. Nabi juga berkata, ahabbu ilayya dunyakum at-tib wan nisa. Yang paling aku senangi dari dunia Anda adalah apa? Wanita dan wewangian. Itu fitrahnya Nabi. Makanya mereka sangat perhatian dengan menu makanan yang apa? Bikin tetap kuat. Nah, subhanallah, ketika dihidangkan makanan seperti ini, kemudian Rasulullah melihat. Makanya fal yang duril insanu ila ta'amih. Rasulullah juga ngelihat. Lihat makanan yang dimakan. Rasulullah juga ngelihat makanan dihidangin. Di sini kok ada daging aneh. Ada ekornya, ya, ada lemaknya. Daging kadal Arab, jangan dibayangin kadal kecil kayak di negeri kita kayak gini. Jangan dibayangin komodo juga. Jangan dibayangin juga apa? Biawak. Biawak sama komodo itu haram. Subhanallah, banyak kaum muslimin salah paham, gagal paham. Lihat kamus artinya dob diartikan biawak. Gak sama.
Dob itu kadal Arab kadrun. Kalau biawa itu bukan seperti kadrun. Kadrun halal untuk dimakan. Ya, nggak punya cakar, nggak punya taring. Makanannya serangga dan tanaman-tanaman yang ada di sekitar gurun, ya, atau padang pasir atau lembah. Tetapi biawa punya cakar, punya taring. Makan ayam, makan tikus, makan bangkai, makan ular. Ini ciri-ciri hewan yang dilarang untuk dimakan. Ya, makanya kalau Anda lihat saudara kita kaum muslimin petentang-petenteng bawa senapan angin, bawa biawa, ya, ini nggak layak untuk dimakan, haram. Nah, subhanallah, wa kadal Arab ini Nabi lihat daging apa ini? Ma hadzal lahm, kata Nabi. Kemudian kata Khalid bin Walid, hadzal lahmud dab. Ini daging kadal, wahai Nabi, kadal Arab. Ya. Kemudian Khalid bin Walid berkata apa? Ya, aharamunhu? Ya, apakah daging kadal Arab ini haram ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah apa? La, laisa biharam. Daging kadrun enggak haram. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram, cuma kaum saya, kaum Quraisy enggak biasa makan daging kadrun, kadal Arab, kadal gurun. Ya. Dan aku mendapati diriku menjaga makanan yang aku enggak suka. Yang aku enggak biasa makan. Ini konsep yang berikutnya ibu-ibu. Ya, kata Ibnu Qayyim, di sini ada pelajaran ilmu pengobatan. Kalau Anda tidak suka dengan makanan, jangan dipaksa makan. Dan Rasulullah nggak mau makan. Ya, Rasulullah nggak mau makan. Apa kata Ibnu Qayyim? Kalau kita memaksakan diri kita untuk makan sesuatu yang kita nggak suka, niscaya bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, khawatir mencela makanan. Padahal kata Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah melihat apa? Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba ta'aman qad in ishtahahu illa akalah. In ishtahahu akala wa illa tarakah. Ya. Kata Abu Hurairah, aku enggak pernah Rasulullah seumur-umur mencela makanan. Kalau suka langsung dimakan, kalau enggak suka udah tinggalin tanpa harus komen. Ya. Kata Imam Nawawi, cukup seseorang mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah termasuk mencela makanan. Gimana kalau seandainya makan makanan yang dia nggak suka, akhirnya mual, muntah, bakal mencela makanan. Ya, dari sisi agama khawatir mencela makanan, dari sisi dunia khawatir akan menimbulkan alergi, muntah, diare, demam, pusing, ya, dan lain sebagainya. Dari apa? Dari efek yang antara mindset, perasaan, nafsu gak sejalan dengan perut. Contoh, misalkan ada, katakan di sini ada ibu namanya Bu Yusi. Bu Yusi diundang sama Bu Rohyati misalkan. Bu Rohyati masak siang, ajib, masakannya ajib-ajib dah. Ada lidah sapi, ada usus ayam, ada ceker ayam, ada kepala ayam, ada mata kambing, ya, ada otak sapi, gitu kan? Masya Allah, ini yang dua menu ini. Yang kata Al-Farasdak apa? Kata Al-Farasdak, ya, khudil muqaddam. Kalau ambil daging bagian depan. Dan Rasulullah suka paha depan kambing, ya, diantaranya. Iyyaka bil batn war ra's fa inna da' fihima. Hati-hati, jangan makan jeruan sama kepala, karena penyakit berasal dari dua hal ini. Nah, juga disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh As-Suyuti dengan sanad yang sahih, kata Nabi apa? Terkait ketika Nabi diberikan daging leher, daging pada tulang leher, apa kata Nabi? Ya, fa innahu ab'ad minal adza. Daging pada tulang leher itu jauh dari penyebab penyakit. Ya. Dalam riwayat yang lainnya, hadis riwayat Al-Hakim, ya, disebutkan sebaik-baik daging afdhalul lahm dhahar. Sebaik-baik daging adalah daging yang ada pada tulang punggung. Ya, pada tulang-tulang ini baik. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan afdhalul lahm a'id ilal idham. Sebaik-baik daging adalah yang nempel pada tulang.
Kemudian dalam riwayat yang lainnya dengan sanad yang sahih disebutkan Nabi sangat suka dengan dhira dan katif. Ya, katif ini bahu. Ya. Subhanallah, kalau kita lihat kesukaan Nabi apa? Daging yang nempel pada tulang pada alat gerak. Kenapa? Apa rahasianya? Karena daging tersebut lebih banyak disupport darah untuk bergerak. Ketika darah semakin banyak ke alat gerak, saat itu dia daging yang paling tinggi nutrisinya. Daging yang paling lunak. Daging yang mudah dicerna. Hikmah dibalik apa yang disukai Nabi coba. Nah, makanya lain kali kalau Idul Adha, ibu, bapak mau ambil jatah yang mana? Nih, pilih kesukaan Nabi. Nah, kemudian juga ada tulang ekor. Tulang ekor kambing kata Nabi untuk apa? Untuk mengobati nyeri pinggang. Itu wajib. Hadits Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah disahkan Syekh Albani disahkan Syekh Muqbil rahimahullah taala. Nah, kemudian Nabi tadi apa? Enggak makan apa yang enggak disuka. Ya, enggak makan apa yang enggak disuka. Ini termasuk apa? Adab juga. Termasuk adab. Anda misalkan Bu Yusi sama Bu Rohyati tadi diundang, Masya Allah menunya menu yang Masya Allah favorit ya, favorit sebagian orang. Bu Yusi yang lihat, ya Allah, dia nggak suka jeruan-jeruan, nggak suka kepala, nggak suka gini. Ya, kemudian berdalil apa? Saya enggan kalau nggak saya makan nanti dia baper atau tersinggung, mending saya makanlah. Bukan demikian caranya. Mending Anda nggak usah makan, jangan dipaksa untuk makan. Mending Anda cari menu yang lainnya iseng-iseng. Oh ini saya lagi seneng tempe kok, tempe tahu sama sambal nasi udah enak gitu. Itu lebih baik daripada apa? Dengan alasan saya enggan. Kenapa? Kalau pembahasan ulama, kenapa? Kalau kita maksa makanan yang kita nggak suka, sama dengan kita mencelakakan diri sendiri. Kalau alasannya apa? Demi orang lain apa? Baper misalkan. Kemudian berikutnya, yang keberapa sekarang? Ketiga. Yang ketiga, hadirkan hadis Nabi SAW. Pertama, Anda kalau lihat di dalam Al-Quran, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di situ ada 3 isyarat terkait dengan ilmu kesehatan. Pertama, isyarat apa? Isyarat untuk apa? Hifdzus sihhah. Menjaga kesehatan. Contohnya apa? Firman Allah. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda sakit, Anda safar, ya, enggak usah puasa. Ganti dengan hari yang lain. Kenapa? Khawatir kalau orang puasa, dia safar akan tambah sakit. Kenapa? Puasa di zaman Nabi kalau safar itu berat. Dari kota ke kota, jaraknya jauh. Enggak ada sumur, enggak ada warteg. Gak ada rest area, ya kan? Subhanallah kepanasan, ya hewan tunggangan juga haus, ya parah, memang capek banget. Makanya kalau safar, mending apa? Kalau puasa, mending gak usah safar. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan dari satu kebaikan. Kalau puasa, dia maksa dalam keadaan safar, dia tetap puasa. Bukan kebaikan. Itu di zaman Nabi. Tapi kalau kita kuat, kita tetap puasa. Apalagi di zaman kita, safar, naik bis, ada AC, dibagi cemilan, naik pesawat, ada jatah makan, naik mobil, banyak rest area, ya kan? Naik motor, wah tempat kiri kanan ada tempat air, di box isinya semua makanan, bekalan dari istri misalkan. Di zaman dahulu susah, makanya mending gak usah puasa. Juga kalau sakit mending gak puasa, ganti sama yang lainnya. Ya, begitu pula misalkan kalau hamil, khawatir sama janin sama ibunya, misalkan diganti sama yang lainnya. Misalkan. Ya, ini termasuk apa? Ada konsep penjagaan kesehatan. Penjagaan kesehatan. Kemudian ada hadis Nabi yang Nabi menyebutkan hadis ini, ya, sebagian ulama melemahkan seperti Imam Bukhari, seperti Syekh Muqbil rahimahullah taala, juga Imam An-Nawawi. Adapun yang mensahihkan seperti Syekh Albani rahimahullah bimajmu'i turuqih, dengan jalan hadis yang begitu banyak ditopang jadi hadis hasan bi ghairi. Alhasil mau lemah mau sahih, makna hadis ini kalau kita bahas dalam ilmu pengobatan maknanya sangat benar dan cocok. Kalau kita ikut pendapat Syekh Albani berarti hadis ini sahih, bisa kita amalin.
Apa bunyi hadis ini? La tukrihu mardhakum bitta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum. Itu hati-hati. Kita sering salah kali ini. Suami ibu-ibu sakit dipaksa minum. Ayo Bi, makan Bi, sudah tak masakin nih. Ayo makan. Ya. Sebaliknya anaknya sakit, ayo nak, Umi sudah bikin menu makanan banyak, ayo dong makan yang banyak. Ya, bayangin. Bukan ini caranya. Kalau hadis ini sahih, ya, berarti kita kalau mengamalkan ini dapat pahala sunnah, bisa-bisa. Lebih berkah. Dan dari ilmu pengobatan, maknanya benar. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang memberi makan dan memberi minum. Bagaimana cara Allah memberi makan dan minum pada orang yang sakit? Apakah Allah mengirim malaikat? Apakah Allah mengirim teman dia dan tetangga dia datang ke dia bawa makanan? Ternyata kata para ulama, caranya Allah memberi makanan orang yang sakit dan kita jangan paksa dia untuk makan adalah dengan apa? Melalui darahnya dia Allah berikan makanan. Seperti apa? Masya Allah. Leukosit dinaikin. Ketika sakit. Ya, subhanallah ketika sakit kita nggak banyak makan. Ternyata saat itu darah encer. Dan darah encer kaya akan nutrisi plus dia juga kaya akan oksigen dibawa keliling ke tubuh. Jadi tambah sehat. Makanya kan Anda lihat kalau ada orang sakit hilang nafsu makan nggak? Itu dari Allah. Kalau hilang nafsu makan, itu dari Allah. Apa? Alarm dari tubuh, kita nggak nafsu makan. Kenapa? Karena tubuh kita sudah capek dengan makanan. Demi Allah kita hidup di dunia, bukan capek dakwah. Yang ibu-ibu bukan capek ngelayani suami. Bukan capek nyuci piring. Ya, yang ART pun bukan capek ngerawat putra-putri ibu-ibu. Tapi apa? Capek makan. Bener. Makan terus, makan pagi, ngemil lagi, ditawarin lagi, ngemil lagi. Zaman kita sekarang seperti ini. Makanya penyakit di zaman sekarang sama zaman dulu beda. Penyakit zaman dahulu menunjukkan apa? Kurang nutrisi. Zaman sekarang kelebihan nutrisi. Ya, yang perut banyak, yang one pack. Yang tubuh obesitas, yang leher sama bawah ini jadi satu, gemuk ya. Perut kembung ya. Kencing manis, asam urat, ya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Kelebihan nutrisi kita orang capek makan. Nah, makanya kalau kita nggak nafsu makan itu dari Allah. Ngasih alarm, dikasih alarm tubuh ini melalui mekanisme kita kalau nggak nafsu makan. Seandainya tubuh kita, daleman kita bisa bicara, jeruan kita. Bu, punten, Pak, punten. Sudah ya, jangan diisi perut Anda ya. Kami sudah cukup Anda zalimi. Kasih kami kesempatan untuk membersihkan yang sudah ada. Biar kami keluarkan lewat keringat. Biar kami keluarkan lewat BAB. Biar kami keluarkan permisi lewat BAK. Biar kami keluarkan juga lewat apa? Lewat muntahan kami permisi. Ya. Biar apa? Tubuh ini nggak terlalu lembab. Nggak terlalu numpuk apa? Madatun summiyah. Unsur-unsur yang akan menjadi racun. Nah, apa yang kita makan, apa yang keluar, Masya Allah, sangat beda. Apa yang kita masukin lebih banyak dari sisi kuantitas. Kedua, frekuensinya juga terlalu sering. Bahkan kita makan bukan di jam-jamnya. Ya, subhanallah kadang satu kombinasi masuk semua, panas ketemu panas masuk semua, jadi gas, fermentasi dan lain sebagainya. Nah, masih makan nggak peduli jam. Ya, jam 9, jam 10 makan terus ngemil, nggak habis-habis. Subhanallah. Wah, ini apa? Tubuh makanya ketika sakit nggak nafsu makan, alarm. Ini istirahatkan tubuh. Kenapa lidah pahit? Lidah pahit, alarm. Liver kita sudah lemah, sudah capek menghancurkan apa yang sudah kita makan. Ya, makanya kasih liver kesempatan. Ya, nggak heran penyakit di zaman sekarang ada kasus fatty liver. Ya, Pak ini rahmatullah jami'an. Masih fatty liver, kemudian pankreas juga bengkak. Insulin turun, ya, akhirnya kencing manis. Kemudian jantung bengkak. Jantung bengkak kenapa? Aktivitas tidurnya ya kurang. Kebanyakan me time, pakai IG, FB, YT, sibuk medsos, ya, sibuk begadang urusan dunia. Waktu tidur nggak diperhatikan.
kemudian nggak pernah olahraga, metabolisme juga turun, kemudian makanan masuk banyak, ini sudah jelas-jelas apa? Lifestyle nggak baik. Subhanallah. Makanya kita lihat kalau pengen back to nature, lihat back to nature-nya Nabi kayak apa, tidurnya gimana, tidur di awal malam, ya. Pak juga apa? Makanya kalau kita lihat kebiasaan Nabi tidur di awal malam, ya jangan olahraga di malam-malam, ya jangan banyak kuliner di malam-malam. Walaupun kita tidak bisa mengatakan sunnahnya Nabi itu apa, tidak kuliner malam-malam, nggak bisa dikatakan sunnah, ya karena nggak ada dalil khusus, tapi cukup kita tadabburi. Nah, Pak ini rahmanakumullah jami'an. Pak tadi, kemudian liver lemah. Berikutnya kadang disertai demam. Demam juga demikian. Demam itu alarm. Tubuh ingin apa? Menggodok kelembapan yang sudah numpuk. Racun yang sudah numpuk mau dididihkan sama tubuh. Ya, makanya kalau ada orang sudah masa rehabilitasi dari sakit, pertama kali yang muncul apa kira-kira dulu? Betul, nafsu makan langsung naik. Kenapa? Tanda liver sudah siap untuk menerima makanan. Ya, alangkah baiknya kalau kita nggak sakit, ya kita jaga pola makan sehingga apa? Ibadah, masya Allah istiqomah. Ya, gara-gara banyak makan, kelembapan tubuh, lidah putih, kena tipes, merembet, kena demam berdarah juga, kena macam-macam juga, limpahnya lemah, livernya lemah, akhirnya kemana-mana, akhirnya nggak bisa kemana-mana juga, penyakitnya kemana-mana, kitanya nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kajian lagi, nggak bisa silaturahmi, nggak bisa ziarah, nggak bisa sholat di masjid, ya, nggak bisa haji umroh, nggak bisa membantu saudaranya yang butuh bantuan melalui bantuan fisik kita. Banyak pintu kebaikan tertutup gara-gara apa? Pola makan kita, sehingga kita sakit. Maka dari itu orang yang sakit jangan dipaksa makan. Kalau orang sakit nggak dipaksa makan, terus bagaimana dengan ayat tadi? Kalau Anda sakit jangan puasa. Lah di sini nggak dipaksa makan berarti disuruh puasa. Ya, padahal tadi di ayat apa? Di ayat tadi kalau sakit mending diganti puasanya di hari yang lain. Kenapa? Kalau dia puasa dalam kondisi sakit, khawatir puasanya tambah parah. Lah bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang dinyatakan apa? Kalau sakit jangan dipaksa makan. Selamanya ayat ketemu ayat nggak akan bertentangan. Ayat ketemu hadis nggak akan bertentangan. Hadis ketemu hadis nggak akan bertentangan. Yang bertentangan adalah otak kita gagal paham. Makanya kita kembalikan kepada ulama. Ayat sama hadis nggak bertentangan. Cuma kalau orang sakit, ya jangan dipaksa makan. Artinya apa? Jangan dipaksa makan yang makanan itu adalah pantangan bagi sakit dia. Jangan dipaksa makan yang makanan itu berlebihan. Jangan dipaksakan makan yang makanan itu dipaksa di luar jam organ mencerna. Nah, ini perlu kita tadabburi. Boleh orang sakit makan, tapi apa? Makanan itu adalah lawan dari penyakit dia. Ya, orang kena COVID, berarti apa? Kasih makanan yang untuk apa? Nanganin COVID. Ya, COVID dingin lembab, kasih yang sifatnya panas kering, kasih ikan asin. Ya, contohnya ikan asin. Ya, nah. Kalau herbalnya kasih apa? Herbalnya kasih contohnya Husnul Hindi. Orang COVID jangan dibanyakin semangka. Jangan dibanyakin timun, tambah lembab. Akhirnya tambah parah. Maka dari itu jangan paksa makan yang bikin dia tambah celaka. Kalau sakit dari kucing, anjing, ular sekalipun, ayam, ya mereka kalau sakit, burung merpati juga kalau sakit nggak mau makan, walaupun dihidangkan dengan apa makanan seenak-enaknya nggak mau. Kenapa? Mereka ingin apa? Membersihkan tubuh mereka dari apa yang sudah ada, dari racun-racun yang sudah dikonsumsi. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Sepertinya itu saja, kita lanjut sesi tanya jawab. Ya, menuntut ilmu butuh kesabaran. Ya, menuntut ilmu butuh kesabaran, kata Syekh Albani, jadilah seperti kura-kura atau penyu. Penyu itu jalan di jalan yang lurus, kemudian penyu ini lewat jalan lurus, dia nggak tahu penyu ini sampai ke ujung nggak, dia nggak tahu ujungnya di mana. Dan akhirnya penyu ini ternyata apa? Meninggal di tengah jalan walaupun belum sampai ujung. Demikian menuntut ilmu butuh proses, butuh sabar, butuh waktu, juga butuh harta, ya, untuk membeli pena dan lain sebagainya, ya, butuh guru, ya, nah, dan butuh kecerdasan, ya.
Itu saja sepertinya. Sebelum asar mungkin kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silahkan barakallahu fiikum. Ibu-ibu, kita masuk konsep beberapa dari ketiga. Ya, kalau ternyata ada pertemuan berikutnya, nanti kasih tahu saya tiga ini dan kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang lain. Biar kita dalam makan itu seimbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini pembahasan yang panjang dari pertanyaan Ibu. Sudah beli bukunya ya? Buku karangan kami sudah beli? Belum? Nah, itu dia. Dulu beli buku karangan pertama dan insya Allah karangan berikutnya juga akan melengkapi karangan yang pertama. Nah, singkat cerita, untuk memudahkan Ibu untuk praktek, ya walaupun belum tuntas membaca buku atau ikut kajian yang panjang lagi, karena biasanya untuk menuntaskan kajian seperti ini butuh waktu beberapa kali pertemuan, ya, dan nggak cukup satu kali pertemuan. Contoh, Ibu ambil semua protein hewani sifatnya panas, kecuali apa? Kata Ibnu Qayyim, kecuali ikan segar, ikan asin, dan sapi dewasa, bukan anak sapi. Selain itu sifatnya apa? Panas. Ya, panas lembab seperti kambing. Ya, panas kering, panas lembab seperti kambing domba, panas kering seperti kambing kacang atau kambing Jawa. Itu sifatnya panas kering. Ayam termasuk panas lembab, bebek termasuk panas lembab. Berarti yang sifatnya panas lembab jangan digabung sama nasi. Nasi itu panas lembab. Berarti hewan yang kita sebutkan panas lembab jangan digabung sama nasi. Yang cocok sama nasi berarti apa? Ikan. Ya, atau sapi. Ya. Nah, adapun ayam, kambing, bebek, kuda, kelinci, onta, itu cocoknya sama apa? Pendingin. Bukan sama nasi. Pendinginnya apa? Silahkan mau bikin sayur salad, mau bikin sayur salad kelamaan, ya butuh waktu banyak, cukup pakai labu siam, ya labu siam butuh dikukus males, pakai labu kuning dikukus juga nggak enak, timun paling enak. Anda kemana-mana bawa timun enak, nggak usah dikukus, nggak usah diapa-apain. Mau makan bakso kasih timun, ya. Daging sapi aslinya dingin kering. Dibikin bakso karena dicampur tepung, campur kanji, jadinya bisa panas. Kenapa? Sudah campur tepung sama kanji, kasih garam, plus dimasak dalam waktu yang lama. Jadinya panas. Makanya tetap perlu timun. Sekali lagi, wasiat dari kedokteran Arab klasik, jangan sering-sering konsumsi daging sapi dewasa. Makanya seringnya orang Arab, ya termasuk dulu Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim ketika menghidangkan kepada 3 orang tamu. Siapa 3 orang tamu ini? Malaikat Mikail, Jibril sama Israfil. Ya, dihidangkan apa? Lahmul ejil. Karena Nabi Ibrahim dulu beternak apa? Sapi. Dan dimasakkan daging ejil yang gemuk. Ejil itu anak sapi. Menunjukkan apa? Mereka orang Arab dari zaman dahulu sampai detik ini nggak suka dengan daging sapi. Sukanya apa? Anak sapi. Ya, dan malaikat nggak mau makan sampai istrinya kaget, ya. Baru mereka mengaku bahwa mereka adalah malaikat, bukanlah manusia. Kemudian kenapa nggak boleh makan daging sapi banyak-banyak? Disebutkan oleh kedokteran Arab klasik, daging sapi dewasa dingin kering ini, ya. Kemudian walaupun diolah ini, itu akan menyebabkan mirrotus sauda, bikin darah kotor, bikin darah kental. Kemudian apa? Bikin saratan, bikin kanker. Ini bahasanya orang klasik loh ya.
Bahasa ulama di masa silam sudah bahas kanker. Bikin apa? Bikin was-was. Ternyata bikin was-was. Kejiwaan jadi was-was. Karena kebanyakan darah kotor. Kemudian bikin apa? Bikin kathratul auram. Bengkak-bengkak di tubuh. Makanya untuk orang kista, orang miom, orang ganglion, orang lipom, ya, orang kanker, orang tumor, jangan konsumsi daging sapi dewasa. Kalau terpaksa mengkonsumsi sapi dewasa, apa dianjurin apa? Dianjurin dicampur dengan merica, ya, kemudian dicampur dengan bawang putih, dicampur dengan jahe untuk menetralkan. Nah, jadi apa? Bisa rica-rica balung sapi tanpa santan. Itu jadi penetralnya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, barakallahu fikum.